Ini Mas ya, untuk, mas-masnya yang pemula, untuk di MT2 ini saya sarankan, antisipasi itu memang sangat penting ya. Jangan sampai tanaman sampean itu nanti merah-merah, kerdil, kena sundep, kena jamur ya. Usahakan itu, setelah tanam ya, setelah tanam kita hajar dulu herbisidanya ya, bisa pratumbuh dan, purna tumbuh ya. Biasanya sampean pakainya apa, yaitu dicakkan ya, jangan dikira, wah sudah ada airnya macak-macak paling nanti tidak ada rumputnya, jangan seperti itu. Tetap SOP itu selalu lakukan ya. Jadi sampean nanti jangan, terpengaruh, wah ada airnya ndak usah di-spray lah, terus tunggu nanti, biar agak reda dulu airnya baru kita, aplikasikan ya. Jangan terus, "Lah ndak usah spray lah, nanti aja." Lah itu loh kata-kata nanti aja itu loh yang membuat, petani itu kadang nanti menyesal kemudian hari. Tiba-tiba nanti, tahu-tahu gulmanya banyak sekali ya. Padi sudah bagus-bagus, kita spray pakai, herbisida nanti agak, pengaruh ke padinya seperti itu. Tapi kalau tidak, pakai herbisida pun tapi bisa mengendalikan gulma karena bisa ada air, ya itu lebih bagus lagi. Tapi yang penting ya, yang penting itu MT2 itu, untuk antisipasi sundepnya ya, sundep sama kerdil-kerdil itu ya. Itu banyak sekali petani-petani teman-teman kita yang ada di Demak itu, banyak DM ke saya itu, mengenai kerdil ya. Kerdil itu, ada beberapa faktor ya, itu menurut versi saya ya. Kalau kita untuk menghindari kerdil itu ya, pokoknya habis tanam airnya itu buang dulu ya, buang dulu sekitar 5 hari. Kita di samping buang itu di samping masukkan herbisida. Lah setelah itu ya, terus kita penyemprotan yang pertama boleh di, 7 HST boleh 10 HST ya. Itu spray pertama. Pertama bisa masukkan Ambisen ya, Ambisen atau Piagro atau Vitagro, pokoknya obat, yang, khusus untuk daun-daun itu loh ya. Itu agar apa, biar, dia daunnya itu biar terangsang dulu oleh nutrisi itu. Ya, terus kasih Viksin ya, Viksin itu untuk akarnya, untuk menjangkau akarnya, biar akarnya kuat mencari makan. Jadi padi kecil langsung cepat mencari makan agar tumbuh akarnya baru-baru itu yang putih-putih itu. Nah, di samping itu kita juga antisipasi, obat warengnya harus sampai masukkan itu dari pertama habis tanam itu penyemprotan pertama itu masukkan obat wareng, jangan lupa itu. Soalnya MT2 itu memang pengaruhnya di itu. Pertama sundep, kedua wareng, asem-asemen. Ya itu ya. Itu biar, nanti tanaman padi sampean itu sehat ya. Sehat, dari kecil sehat. Pertumbuhannya bagus ya. Anakan ya juga bagus seperti itu ya. Ingat-ingat itu ya. Jadi masukkan pertama itu obat jamurnya ya, antrakol bisa, mancozeb bisa ya, sepunyanya apa yang penting antrakol. Kalau masih kecil kasih 4 sendok ya. Lah terus kedua spontan, ketiga dangke, kalau nggak ada dangke plenum, kalau nggak ada plenum, eh, moriok juga bagus ya buat antisipasi warnanya. Itu warna coklat, warna hijau biasanya di MT2 itu penyerangannya itu membuat padi nanti bisa kerdil. Nah itu terus, apa namanya, untuk, ulat, sundepnya kasih dimihipo ya, bisa spontan, bisa venus, bisa manuver, banyak sekali ya, yang penting dimihipo ya, bisa blast juga bisa ya, banyak pokoknya contohnya banyak ya. Nah itu sampean pakai itu ya, itu kasih 50 mili ya, meskipun masih kecil tetap antisipasi 50 mili ya, lebih bagus ya. Nah untuk, itu tadi yang buat asem-asemen ya, itu air setelah dikeringkan ya, kalau ndak bisa kering hajar langsung pakai Piagro atau Asmat bisa, Ambisen bisa. Kalau lahan sampean itu basah agak dalam, kasih 2 tutup atau 4 tutupnya Ambisen ya. Jangan nanggung-nanggung, ndak bakal overdosis. Yang penting padinya itu tumbuh dengan sehat ya. Kalau akarnya sehat, batangnya kuat, jadi dia pertumbuhannya bikin anakan juga bagus, ndak bakal kerdil gitu. Meskipun ada pun kerdil paling 1 2 gitu aja. Itu ya. Itu yang saya alami di lahan saya yang itu yang paling bawah deh ya. Itu paling bawah itu airnya full terus. Di sini juga ya. Di sini juga aja, ini juga airnya ya
sering full ya, cuma ini agak habis ya. Ini yang Inpari 50 mix Cihirang kemarin ya. Pertumbuhannya bagus, hijau royo-royo ya, ndak asem-asemen ya. Ndak ada yang kerdil. Ya, kita antisipasi itu sangat dibutuhkan ya untuk tanam padi itu ya. Jadi biar padinya itu bagus ya. Kalau padinya itu dari pertama tidak bagus, kita ngobati terus karena asem-aseman, karena ya kita obati ya. Jangan menyerah ya, jangan menyerah. Misal udah tak kasih treatment seperti itu Mas, tapi masih merah, masih kerdil ya. Ya kerdilnya itu banyak apa sedikit? Kalau sedikit, nah itu berarti parah, bisa dari faktor biji, dari faktor benihnya ya. Dari faktor benihnya itu udah tidak bagus ya. Nah itu bisa diganti langsung ya. Pokoknya sebelum usia padi itu menginjak 20 ke atas, cepet-cepet diganti ya. Jangan tunggu lama-lama. Pokoknya udah kelihatan agak begegek, tidak berkembang ya, tidak menumbuhkan tunas baru ya. Itu yang kerdil itu langsung diganti saja. Itu susah, itu udah bisa berkembang. Kecuali yang menggegek itu separuhnya masih ada tumbuh tunas baru gitu loh. Jadi separuh menggegek kerdil, separuhnya sudah ada tunas baru. Lah itu bisa sembuh ya, bisa bagus lagi. Tapi kalau semuanya menggegek, sudah diantisipasi seperti itu, obat seperti itu, enggak ada pergerakan sama sekali selama 2 minggu apa 1 minggu ya. Kok ada perubahan, enggak ada tunas baru lagi. Nah, itu langsung ganti saja, cabut, ganti sebelahnya. Itu ya. Itu. Jadi menurut saya tuh ya untuk antisipasi ya seperti itu ya. Nah, ini untuk antisipasi buat benihnya, ini ilmu lagi ya. Ini ilmu lagi. Ini saya kasih tahu lagi. Untuk mengantisipasi agar benih itu biar bagus semua ya, biar enggak banyak yang kerdilnya itu ya, karena faktor benih ya. Caranya seperti ini. Sampean rendem ya. Rendem itu masukkan fungisida sama ZPT ya. Tapi sedikit saja ya. ZPT bebas, boleh pakai Vixen, boleh pakai Gibro, boleh ya. Pakai ganas itu boleh, pokoknya yang mengandung ZPT ya, itu tambahin sedikit saja ya, paling 1 saset jadikan 2 ya. Misalnya kalau banyak rendemannya lebih dari 20 kilo, lah itu 1 saset ya. Kalau cuma 10 kilo apa 5 kilo, separuhnya aja ya. Separuh bubuknya sedikit loh, campurkan itu ya. Itu biar benih itu hampir 90% lah nanti bagus ya. Bagus, pertumbuhannya bagus, enggak yang kecil-kecil tuh enggak ada lah, enggak ada lah. Tapi kalau polosan ya, enggak dikasih apa-apa ya, kadang itu terbawa dari benihnya yang kurang bagus seperti itu. Jadi untuk mengatasi itu semua memang kita harus tahu dari satu persatu ya, dari pembenihan, dari perendaman, dari proses kita tebar benih ya, terus kita mupuknya, itu memang kita harus tahu perlahan-lahannya, satu-satu harus tahu ya. Jadi biar teman-teman semuanya yang belum terjun ke sawah ya, kita harus menimba ilmu dulu. Boleh nonton ke video saya, boleh ke petani yang lain, itu sama saja ya. Intinya itu sama, dia punya pengalaman seperti itu, saya punya pengalaman seperti ini. Sampean boleh pakai yang mana aja, atau digabungkan juga boleh ya. Saya pakai ini, yang petani sana pakai itu, boleh digabungkan, boleh ditiru ya. Boleh yang mahal, boleh yang murah. Yang intinya itu tanaman sampean harus bagus ya. Itu prinsip saya bertani itu ya seperti itu. Sekali harus bagus ya. Jangan sampai kedua kali terus kita mengobati sudah mahal tapi tidak mempan atau apa ya, nanti berulang lagi lah, itu yang bikin boros ya. Nanti malah kita tidak bisa nabung ya. Kalau boros kan ya tahu sendirilah, petani itu penghasilannya kan seberapa ya, cuma itu aja. Kalau kita tidak sambil kerja yang lain juga pendapatannya kurang, pengeluaran terus. Apalagi kalau mau beli obat ya. Jadi kalau mau beli obat itu kita harus rayu-rayu istri dulu, minta duit buat beli obat ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali beli obat yang inti-intinya dulu
yang dibeli. Nah nanti berjalannya waktu dan usia padi, kita bisa menyesuaikan kebutuhan padi kita kena penyakit atau enggak, sehat atau enggak lah, seperti itu. Jangan terus kita beli obat semuanya dibeli lah, nanti waktu di hari hanya kok penyakitnya beda di tanaman padi lah, itu berarti nanti malah beli lagi kebanyakan obat ya. Beli yang intinya aja dulu sedikit, nanti kalau udah berjalan baru kita tambahin apa yang kurang gitu ya.